Hai guys and welcome back to my vlog. Iya, karena kemarin vlog tentang riding Gearless itu ternyata yang nonton rame dan beberapa hari sampai 100 ribuan lebih. Nah, gue berencana untuk membuat vlog hari ini tentang Gearless apa aja yang gue pakai buat membuat sebuah video atau vlog. Ini dia, Gearless apa aja yang gue pakai buat bikin video. Gue adalah tipe-tipe orang penganut yang beli laptop harus mahal. Terus kalau beli HP murah. Ya, HP gue cuma Zenfone Zoom yang 5 jutaan ya. Tapi kalau beli laptop, gue usahakan beli yang mahal. Kenapa? Karena kalau HP itu biasanya setahun ganti. Tapi kalau laptop itu sampai 3 tahun, 4 tahun nggak ganti-ganti. Contohnya ini laptop utama gue, Asus ROG G751. Tapi sekarang udah nggak pernah gue pakai, yang pakai istri gue. Kenapa? Ini laptop dari tahun 2015, jadi udah 2 tahun. Ini adalah laptop gaming tapi bisa dipakai buat ngedit video. Dan gue beliin istri gue laptop kecil, ringan, namanya Asus UX 410. Tapi performanya nggak main-main. Ini harganya 15 jutaan. Dan istri gue juga sama kayak gue, HP-nya juga HP 3 jutaan juga, Asus Zenfone 3 gitu ya. Ini harganya 15 jutaan. Intel Core i7 generasi ke-7, punya RAM 8GB, dan dia juga punya Nvidia GeForce 940MX. Nah, ini laptop kecil banget, ringan banget, nggak nyampe 2 kilo, tipis tapi portnya lengkap. Ada 2 USB sebelah kanan, 1 USB sebelah kiri, ada HDMI port yang full size, USB Type-C untuk headphone jack, dan ini adalah Ultrabook. Jadi awalnya gue beli ini buat istri gue, tapi ternyata jadinya gue yang pakai dan istri gue pakai ini karena gue sering mobile, sedangkan istri gue kan nggak mobile, di rumah mulu. Ya udah dia pakai yang susah dibawa-bawa pergi, dan gue pakai yang gampang dibawa pergi. Ini kuat banget buat dipakai ngedit video. Jadi gue baru ngerasain, kalau dulu gue mikirnya laptop gaming itu bisa dipakai buat multimedia, tapi ternyata laptop multimedia itu lebih enak dipakai buat multimedia beneran. Kenapa? Kenapa gitu? Kita lihat ya. Layarnya, dia punya layar yang bezelnya ini tipis pakai banget, cuma 6 mm. Jadi meskipun dia 14 inci, tapi ukurannya ini dia kecil banget. Terus yang kedua, dia punya daya tahan baterai yang sampai 13 jam. Jadi kalau misalnya gue pakai keluar, ini gue nggak perlu ngecas lagi seharian. Kalau yang ini cuma 3 jam, 2 jam udah mati ya kan? Karena emang beda. Jadi gue kalau kemana-mana selalu pakai ini. Dan sayangnya gue belinya warnanya rose gold karena buat istri gue. Tau gitu gue belinya warna silver biar gue pakai lebih maskulin. Tapi overall, gue semenjak ada laptop multimedia kayak gini, gue pakai laptop ini terus. Baterainya awet, performanya kenceng, dan di belakangnya ini bisa dibuka, bisa ditambahin slot memori lagi. Jadi kalau menurut kalian RAM-nya kurang, 8GB bisa dijadiin 16GB. Terus SSD-nya juga bisa ditambah dari 128 ke 256. Pokoknya keren banget, dan dia pakai prosesor Intel di dalamnya, kayak gini bunyinya. Terus lihat ya, tuh ukurannya ya. Ini tipis, ini gede. Dan kalau videografer gua si Najib, dia pakainya ROG G752 kayak gitu bentuknya. Ini kalau dibandingin sama laptop ini gedenya cuma setengahnya gitu. Jadi tipis banget, enak buat dibawa kemana-mana, ringan, dan dikasih bungkus yang kelihatannya bagus juga gitu. Nice lah. Jadi kalau misalnya kalian ada seorang videografer atau buat ketemu kalian segala macem, beli laptop gaming menurut gue nggak perlu amat, tapi kalian butuh yang portable kayak gini. Terus kalau ngerekam suara biasanya pakai apa? Yang pertama, gue pakai Zoom H1. Ini adalah recorder yang harganya cukup terjangkau, cuma 1 jutaan, tapi kualitasnya bagus. Terus kalau misalnya buat vlog yang kayak gini, gue pakai Rode VideoMic Go. Taruh atas gitu, terus ada kabelnya merah, tapi kabelnya udah rusak, jadi gue ganti kabel yang lain. Dan kalau misalnya pakai clip-on, yang pakai kabel ada, gue pakainya Boya, itu cuma 100 ribuan, tapi suaranya bagus banget. Kelemahannya, dia nggak ada indikator buat baterai, jadi kalau misalnya baterainya habis, dia akan mati. Jadi kalau bisa, bawa baterai cadangan yang segede biji kacang. Terus yang ketiga, 1, 2, 3, 4. Dan mic yang keempat adalah mic wireless. Pakainya mereknya Boya juga, kayak gini nih. Ini namanya Boya BY WM6. Sebetulnya ada yang lebih murah dari ini, Boya WM5. Tapi masalahnya yang lebih murah itu dia nggak ada displaynya, jadi kita nggak bisa tahu berapa sisa baterainya sama channel berapa. Jadi bisa diganti-ganti gitu. Jadi kalau misalnya kita punya banyak beginian, ini mudah banget dipakainya. Terus tripod, apa yang gue bisa pakai buat tripod? Yang pertama ada tripod murah, gue juga lupa mereknya apa, nggak salah Excel. Itu tripod buat statis. Terus untuk yang tripod utama yang pakai float head yang
halus banget kalau misalnya di atas bawah kiri kanan. Gue pakai Yunteng berapa? Jeep 691 RF. Yunteng 691 RF. Ini rekomendasi dari Irwan Sobat HP dan bagus banget, gue seneng banget. Terus kalau misalnya lagi ngerekam mobil jalan, itu biasanya pakai apa biar stabil? Pakai ini, VU MG Live. Udah bikin vlognya dari sana. Terus kalau misalnya bikin footage pakai drone, pakainya jelas dong. Udah ada vlognya juga kan? Pakainya apa? Pakainya DJI Mavic Pro. Dan terakhir, kalau misalnya ngomongin soal Lightning, gue pakai Lightning yang portable. Ini biasa dipakai di Outer Next juga. Ini namanya Yongnuo YN600L. Pakai 2 buah baterai Sony, tapi ini bukan baterai Sony, baterai merek apa tahu. Dan ini bisa dibawa kemana-mana. Tenang loh guys. Kalau ngomongin soal gearless bikin video, yang pasti yang pertama kali adalah kamera. Kamera pertama yang menjadi kamera wajib gua adalah Sony A6300. Itu adalah kamera yang menjadi kamera utama. Kalau bikin vlog, bikin video Outer Max pasti pakai itu. Dan kamera kedua adalah Sony A5100. Ya. Ini adalah Sony A5100 kayak A6300, sensornya sama, lensanya sama, cuma ini pakai lensa yang fix ya. Ini 2,8 f-nya, 16 mm jadi yang wide, dan yang aslinya masih ada. Terus yang satu lagi yang paling imba adalah gue pakai Sony A7S Mark 1. Tapi itu jarang dipakai, kenapa? Karena itu inventory punyanya production house. Jadi kalau mau bikin sesuatu kayak misalnya mau bikin video buat company profile atau mau bikin video klip atau apalah gitu ya, bisa hubungin kita. Nah, kenapa pakai kameranya Sony? Pertama, semuanya harus Sony biar color profile-nya sama, itu paling penting. Yang kedua, A6300 itu menurut gue udah bagus banget. Kelemahannya cuma satu, dia kadang-kadang suka overheating kalau misalnya dipakai kelamaan. Termasuk yang ini juga. Tapi banyak yang nanya kenapa ambil A5100 bukan ngambil A6000 aja sekalian, karena harganya beda-beda tipis. A5100 dia bisa begini. Nah, kalau A6300 dan A6000 dia nggak bisa dibikin flip seperti ini. Jadi kenapa antara A6300 sama A5100 itu dia punya fungsi berbeda. Kalau gue ngevlog yang begini gue pakai A5100, tapi kalau misalnya ngevlog yang dipegangin sama videografer gue si Najib, gue pakai A6300. A7S jarang dipakai kecuali buat syuting yang skalanya besar, karena beberapa peralatannya juga pasti sewa. Terus ada tambahan, kalau misalnya pakai action cam buat bikin motovlog, masa motovlog sih? Ya semacamnya lah, bikin footage dari mobil segala macam. Kita biasanya pakai bukan GoPro. Kalau GoPro terlalu overrated, harganya mahal. Kita pakai Brica B Pro 5 yang Mark II. Itu gambarnya bagus sekali dan waktu beli kita langsung dapat peralatannya lengkap. Jadi nggak perlu beli strap lagi, macam-macam. Udah semuanya dikasih gratis. Dan kalau misalnya kita mau lebih bagus lagi, kita harus lepas case si Bricanya ini biar gambarnya lebih bagus. Yaitu waktu itu gue belinya di Instagram di Ngalam Store, bisa lihat linknya di bawah. Dan gak cuma Brica doang, karena satu lagi yaitu Xiaomi I. Itu Xiaomi I juga bagus, tapi gue lebih suka Brica. Kenapa? Karena di Brica langsung ada layarnya dan baterainya lebih awet. Si Xiaomi I ini juga sebetulnya hasilnya mirip-mirip, cuma baterainya lebih boros. Jadi karena lebih bagus Brica, lebih tahan lama baterainya, dan gambarnya sama aja kalau misalnya kita lepas si casingnya ya. Gue lebih pilih kemana-mana bawa Brica B Pro 5 dibandingkan dengan Xiaomi. Tapi kalau misalnya kalian mau beli Xiaomi di Ngalam Store juga ada, tenang aja. Oke, itu aja mungkin dari gue. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kalau misalnya kalian punya gearless juga buat bikin video kayak gimana, ya mungkin banyak lebih jago ya dari gue ya. Karena gue sebetulnya jarang edit video. Gue ngedit video yang ringan-ringan aja. Kalau misalnya yang berat, yang edit si Najib aja lah ya. Udah dikasih laptop bagus kan, masa harus gue juga yang edit, itu kan gak perlu kan. Itu aja dari gue. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.